Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Nah, kasih mako semua Tuhan ini. Satu, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tidak bersyukur? Saya ucapkan ya Alhamdulillah Ustaz. Tapi kau tidak tulus dan caramu salah. Weh, naik pangkat kau. Alhamdulillah. Apa artinya? Alhamdulillah. Pada cengi cilaka. Bagaimana ini? Jantungku terlalu banyak ketawa bela. Tidak enak ki. Mungkin raka stand up. Bu, supaya berkesan itu hamdalamu, coba ucapkan dengan baik, usap dadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti berbekas. Kalau kau bilang saja apa artinya itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Yang kedua, cara bersyukurnya adalah sujud syukur. Sujud syukur kok. Bagaimana caranya? Sama sujudmu ketika sholat, cuma bedanya tidak ada rukunya. Langsung mau sujud. Di mana? Mana saja. Boleh di kantormu. Boleh. Boleh jalan raya. Boleh. Yang penting sudah ditutup. Jantungku talekang. Miko di depan sujud syukur. Pak. Sujud syukur. Beleng-beleng kok namanya itu. Ya. Sujud syukur. Apa kita ucapkan? Terserah. Yang penting ekspresikan rasa syukurmu dengan memuja Allah. Ada kerja penjual mobil. Ini penjual mobil kalau datang sangin baik na cerita. Kalau pulang maki ustaz tidak berjemur maki. Insya Allah kalau pulang maki enak mindak perlu maki ne PT-PT. Saya bilang kau ndak cerita bagaimana kalau ndak bisa dibayar cicilan nah. Masya Allah. Ada yang kerja di bagian apa itu? PLTA. Macam-macam beda. Tapi aktif kok sama-sama. Jangan kau mentang-mentang senior kok intimidasi yang baru masuk. Kerja kok. Kerja kok juga. Rajin kok juga. Nah, itu namanya aktif bersama. Kalau aktif bersama, insya Allah majumu sama-sama. Itu tagline-nya, aktif bersama, maju bersama. Cara bersyukur yang kedua di perusahaan ini, jaga persaudaraan. Ibarat mobil, harus ada jadi ban, ada jadi bensin, ada jadi setir, ada jadi rem. Tapi percaya, dia mogok ini mobil kalau ada komponen satu merasa lebih hebat dari yang lain. Pak Solihin tidak boleh merasa lebih hebat daripada cleaning service. Kenapa? Bapak bisa bekerja dengan tenang, tidak ada bau. Siapa punya jasa? Jasa-jasana cleaning service. Mana aku bisa kerja kalau masuk kok? Betok deh. Akhirnya apa? Betok, kau urus 2 jam, hilang kerja. Kalian juga pegawai, jangan kau pandang enten security. Kenapa? Kau bisa kerja dengan baik karena aman motormu. Siapa jagakan kau? Tidak mungkin Pak Solihin baik-baik. Mengerti mau kau semua? Siapa jagakan kau? Security. Maka yang baik saling menghormati. Jangan kau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Baru kau belajar agama 3 bulan, seolah-olah kau pemilik sorga. Pelan-pelan juga bos. Jangan sombong. Tidak ada itu baiknya orang sombong. Kurang apa Allah kasih pelajaran buat kita. Fir'aun dilaknat Allah karena sombong. Namrud dilaknat Allah karena sombong. Abraha yang mau hancurkan Makkah karena sombong. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah laknat selaknat-laknatnya. Dan Fir'aun sampai sekarang masih dilaknat padahal dia populer. Kurang apa populernya Fir'aun? Semua orang kenal. Diabadikan namanya dalam Quran. Elektabilitasnya tinggi. Iya toh? Tapi Allah hinakan sehina-hinanya. Mana? Sampai detik ini tidak ada orang mau kasih namanya Fir'aun.
Terkenal itu Firaun, kasih nama anak-anak Firaun. Beleng-beleng. Nah Sami, jaga. Lalu apa yang memutuskan tali persaudaraan? Ini tadi sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Satu, kata Nabi, penyebab datangnya itu sombong yang bisa menghancurkan ini perusahaan adalah satu, bertambahnya harta. Jangan sombong karena bertambahnya harta. Sekejap saja. Pelajari ini yang saya kasih kita itu. Kalau Allah mau hancurkan kita sekejap, tidak ada saja air. Mikir maki. Itu baru air. Ada yang telepon, Kak, saya ceramah di Dayak. Saya bilang sebentar sore saya mau ceramah di PDAM. Dia bilang tolong Ustaz, sampaikan kepada petugas supaya nak kirim air. Saya bilang kau saja, saya saja di kota susah air apalagi kau di Dayak. Baru air itu panik maki. Baru air itu belum musibah. Bagaimana kalau nak kasih tau maki longsor? Bagaimana kalau nak kasih tau maki angin puting beliung? Bagaimana kalau nak kasih panas maki 45 derajat? Tidak ada gunanya uangmu. Maka jangan kau sombong karena uang. Apa itu sombong? Pakai barang mahal, pakai kalau ada uangmu kau belikan. Itu rezekimu. Lalu apa itu sombong? Kau pandang enteng orang. Itu bisa sombong. Pakai emas boleh, tapi jangan kau hina yang palsu. Wih, kau tahu ini bajuku? Krokodil. Berapa harganya? Ini di Singapura ku beli, aslinya ini. Ini kau bajumu cakar, sombong. Kalau ada rezekimu pakai semua emasmu. Ibu-ibu yang punya emas pakai karena memang itu perhiasan. Harus dilihat. Yang tidak boleh jangan kau takap borok. Jangan kau macingkang. Jangan kau pandang enteng orang karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang. 2, penyebab datangnya orang sombong. Bertambahnya pangkat kata Nabi. Wih, baru kau caleg mau sombong. Pelan-pelan juga bos. Jangan kau lihat Pandi Subhan. Bukan dia. Kau juga sangka buruk mako sede. Anggota DPR mau sombong. Jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena dipilih kok. Kalau sudah tidak dipilih kok, wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kau mau sombong? Jabatan, sekejap saja. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya ilmu. Yang tadinya baru belajar, sombong. Nanggap remeh semua orang. Ada ustadz begitu? Ada. Kau kira saya jago? Tidak. Biar saya bagaimana jagonya kalau tidak ada penontonku. Apa? 1 jam saya ceramah di sini, teriak-teriak, keluar semua dalil, tapi tidak ada penonton. Dewa ibu mana bilang lama misakit Ustaz. Iya toh, saya bukan jago, tapi karena ada penonton. Ada ini, bapak-bapak kenapa bisa duduk betah di sini? Karena ada saya. Maka yang baik saling mendukung. Saya hebat karena ada penonton. Kamu tenang makala-makala karena ada saya. Tidak mungkin kau duduk begini kalau saya pulang nih. Paling lari kau selfie Ustaz. Ulangi Ustaz, ulangi. Kabur nih, padahal mukanya yang kabur. Jelas ya? Jelas. Jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek walek kopat disengah kecuali cek dek ni. Sedikit sekali. Kalau ada penceramah sombong saya cuma bilang, jago kidi. Apa artinya itu alif lam mim? Oh enggak ada artinya itu Ustaz. Apa? Baru alif lam mim takkan cuma kau. Maka jangan takabur. Maka pepatah dulu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Yang keempat, bertambahnya kegagahan. Yang tadinya waktu SMA ingusan, belekan, tiba-tiba kawin sama orang kaya. Langsung bikin celung. Mau sombong, jangan kau sombong. Allah marah nak kasih kau stroke. Stroke bengkok mukamu. Lalu kau bilang, berhenti mako gagah. Kaya, pangkat,
cakep, ilmuwan, sombong, kata Nabi, temannya kau setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah gagai, wajar terkenal, wajar tinggi jabatannya, ya wajar banyak duitnya. Orang masih bilang wajar karena ada yang sombongkan. Tapi kalau kau pengangguran, jelek, tidak terkenal, bau mulut, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Hah? Jadi bersyukur ulang tahun 71 ini rapatkan persaudaraan. Dan yang bisa memutuskan persaudaraan kesombongan. Takabur. Tidak ada orang mau diremehkan, Pak. Jadi sombong itu dua karakternya. Satu, nganggap enteng orang lain. Dua, menolak kebenaran. Itu sombong. Saya kasih contoh. Bapak bawa mobil. Tiba-tiba rem berkata, tidak ada kala fungsiku di sini. Kalau saya tidak bisa berfungsi, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung bensin. Dia bilang, baji rem. Kok kira kau saja jago? Habis bensin. Bisa jalan? Bisa, tapi dorongi. Maka begitu perusahaan kita. Tidak mungkin dia bisa maju dan sukses kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ya? Dua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Gibah. Gosip. Kalau di kantor ini banyak panggosip, pacei. Dan biasanya itu panggosip ini. Amin. Saya lewat saja tadi ada yang gosip, Kak. Nah bilang itu bajuna waktu di YouTube. Astagfirullah. Dasar pacala-cala. Kenapa? Aku susah kok. Kalau ada temanmu tidak pakai jilbab, jangan kau calai. Doakan ki. Kan tidak kau tanggung dosanya. Jelas mi? Jangan kau lihat kita temanmu. Ya, jangan gosip. Tidak ada baiknya itu. Tidak ada orang suka dicerita jeleknya. Ini bertetangga, Gordon. Tidak dia bicara tapi mukanya. Datang teman satu kantor, nah lihat itu dari bawah sampai kepala. Sinisnya mukanya. Kenapa? Temannya pakai sepatu baru. La haula wala quwata illa billah. Apa? Jangan. Apa itu gibah? Ibarat ini kapal di perusahaan kita, kau bocorkan dinding. Itu gibah. Bocor. Bapak pikir yang membocorkan saja tenggelam? Tidak. Kita satu kapal bakar tenggelam. Gara-gara apa? Perlakuan pak gosip. Itu jadi berhenti kau gosip. Kalau ada yang datang bawakan kau gosip, apa kau ucapkan kalau kau mendapat pahala? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu mi. Jangan kau malah tambah-tambahi. Yanu. Iyo. Begitu memang. Padahal tidak tahu itu. Sotak. Suka ikut campur. Dia kan biar bukan campuran, anak campur toge. Nanti seperti tuku toge. Tahu toge? Lihat itu toge. Selalu tuku campur toh. Ikan doang. Ada. Gado-gado. Pecel. Soto Banjar. Ada. Makanya ditakdirkan Allah semua bengkok. Tidak ada lurus itu. Jadi kalau ada di kantor ini pak gosip, teriaki, weh pagi-pagi toge mako lagi. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia?
Itu ancaman Allah. Ya, tidak ada orang suka digosip. Lalu untuk apa kau gosip? Lebih baik kau sanjung dia, kau puji dia, baru ketemu, tahu wah, awet muda ki kuliah di. Itu pasti dia senang. Tidak mungkin sembarang kau bilang kau. Tidak mungkin. Meskipun dia tahu dibohongi, senang tonji. Kenapa? Memang orang senang dipuji. Saya juga, Ustaz awet muda. Ku tahu tonji dia bohong, tapi ku suka tonji. Tidak apa-apa. Daripada kau bilang kak, kenapa tambah hitam kok? Pelan-pelan juga, kau calak kak. Masuk akal na bapak kak. Maka perusahaan ini akan hancur kalau banyak penggibah. Hilangkan itu. Insya Allah perusahaan kita maju. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Apa lanjut-lanjut? Memangnya pilkada. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu lagi. Kalau begitu, cara bersyukurmu adalah sedekah. Bersedekahlah. Ya, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, ini perusahaan bisa berjaya sampai sekarang. Karena pondernya, orang-orang yang mendirikan dan orang-orang yang melanjutkannya rajin sedekah. Saya tahu Pak Yusuf Kalla, kalau ada ulama sakit, beliau pasti tangani dengan sebaik-baiknya. Kenapa kau tahu? Saya pernah sakit. Pulang saya dari umroh. Saya sudah mau ke bandara, sudah sampai di bandara. Waktu itu hujan keras, saya sudah sampai di bandara. Tiba-tiba Pak JK telepon. Dan saat saya dengar sakit, iya puang, malasa kak iya. Kenapa kau pulang? Saya mau dulu karena baru pulang umroh. Nggak usah kau pulang. Saya lalu kemudian beliau katakan, kau datang ke rumah sakit Kencana RSCM. Pergilah saya. Baru sampai diperiksa. Dokter yang tangani saya 5, semua profesor. Apa dia bilang? Kami diperintah Pak JK melayani Pak Ustadz selayaknya melayani diri beliau sendiri. Wah, apai. Baru hebat nah, nggak ada uangku keluar. Kalau saya bayar itu capuk nih. Tapi Pak JK semua urus. Dan tentu kalau kau layani ulama, doanya jauh beda dengan Pak Kepala Talang. Pasti nih. Kalau Ustadz berdoa, dia tahu tata caranya, dia tahu waktu-waktu yang tepat, dia tahu apa yang membatalkan doa. Maka doanya pasti cepat sampai. Tapi kalau Pak Bote, pura-pura menangis, tapi dalam hatinya, kutipu jako. Ya, maka urus itu lama. Itu hebatnya nih keluarga Kalla Group. Mengutamakan ulama. Kamu tahu halal haram bukan dari gubernur, bukan dari presiden. Tapi dari mana kau tahu halal haram? Dari ulamamu. Maka jangan kau pandang nyenting itu ulama. Boleh kau hina dasat, tapi tidak boleh kau ulamanya. Coba lihat perusahaan yang suka memuliakan artis daripada ulama. Cepat hancur itu. Kalau artis undang, ada ini batin muliakan. Dijemput kasih bisnis kelas. Jemput poreder, apa jina bawakan kau? Alamat palsu. Data mina kasih lihat pahanan, nak kasih lihat dada. Ndak tahu nak kasih pegang kau, nak pakai Cina-Cina aja. Nen. Cikampek, Tasikmalaya. Apa Cikampek? Sudah itu kau kasih uang ratusan juta. Sampai di Jakarta nak pakai narkoba. Sampai di Jakarta nak pakai maksiat. Uangmu setengah mati kau kumpul, dia pakai maksiat. Tapi coba kalau ustaz kodong kau undang. Rumah mewah. Batena masuk itu terpesona di rumah yang mewah. Ini tahu aku dong, bakne ini. Itulah. Sudah itu nak doakan, nak barakaki rumahmu. Kau jemput? Tidak. Kau kirimi Grab. Grab tua lagi. Nggak ada setang kaki na satu. Tak gantung-gantung kaki tak kasihan. Hujan, satu mantel diduai. Suka nih dengar penderitaan Ustaz.
Pulangi kasihan setengah mati itu 1 jam